disembah Tuhan yang esa kan. Tapi karena melalui Kristus kami bisa datang ke pada Alasan Allah apa Bapa di pula? surga. Itu alasan apa pula? Udah. Ada kalian Kristen yang beri gelar Yesus Tuhan rupanya. Ada. Apa juga Kristen memakai kitab Yahudi? Makanya sering saya sebut kitab Spanyol. Tahu nggak kitab Spanyol? Nggak cocok kalau untuk Yesus itu Yesaya 53. Karena Yesus tidak punya anak-anak. Nggak, dan anak-anaknya nggak panjang umurnya. Di mana dinyatakan anak-anaknya nggak panjang umurnya? Lah, kalaunya dia punya anak-anak, dia akan panjang umurnya. Karena Yesus kan datang sebagai Bapa, sebagai juru selamat. Lah kita inilah anak-anaknya seperti itu. Ngaco. Kok bisa jadi seperti itu? Ngaco, yang dimaksud anak-anak di situ itu kalau bahasa aslinya sperma, benih, zerah bahasanya. Ini bisa saja tentang perumpamaan Pak Ustadz. Ini bisa merujuk kepada ini perumpamaan. Perumpamaan anak-anak itu mungkin hanya pengikut Kristus seperti Kristen begitu. Kalau kau bilang ayat 10 perumpamaan, ayat 5 bukan perumpamaan gitu. Mau kau kayak gitu? Ayat 10 ini diartikan. Di ayat 10 ini kan diartikan, tapi Tuhan padahal mereka satu perikop loh itu, satu perikop. Ya, tapi dari mana juga kita menafsirkannya seperti main tembak-tembak seperti itu, Pak Ustadz. Dari mana ilmu kau yang menentukan ini adalah perumpamaan, ini bukan? Dari mana? Dari hati lah. Soalnya kan kita dalam dari hati. Suka kau kalau kayak gitu Bang, beragama dari hati kau sendiri. Mentok udah Bang ya. Dari hati rupanya, ilmu ngarang berarti itu Bang. Pantas kau gagal sarjana, ilmunya ngarang. aduh. Ada aja. Gak cocok buat Yesus itu. Ya. Tapi kan merujuk ke situ Pak Ustadz. Tentang penyiksaan Yesus di Perjanjian Baru kan merujuk kembali lagi ke sini kan. Kembali lagi ke kenubuatan Nabi. Karena kan nubuat Nabi ini kan terjadi setelah beberapa ratus tahun. Kan seperti itu. Bukannya 2-3 tahun depan langsung muncul. Dan Nabi Yesaya ini pun juga sudah tidak ada lah ketika di zaman Yesus, kan seperti itu. Gak usah memaksakan Bang, kalau nggak ada gitu. Nggak ada hubungannya kitab Yahudi itu dengan Kristen. Nggak ada. Apa juga Kristen memakai kitab Yahudi? Makanya sering saya sebut kitab Spanyol. Tahu nggak kitab Spanyol? Ya. Separuh nyolong. Bukan Al-Quran yang nyolong. Nah, separuh nyolong sama Yahudi kitab kau tuh Bang. Iya, bukannya Al-Quran yang nyolong. Kalau Al-Quran nyolong, tuduhan kalian Al-Quran nyolong, kan silahkan buktikan sama saya Nabi Muhammad pernah belajar ke Israel. Udah itu aja. Gampang kan gitu. Buktikan Nabi Muhammad, Nabi saya pernah sekolah ke Israel atau berguru ke Israel gitu. Ya, buktikan. Oke, lanjut Bang. Kalau ada yang bertanyakan, tanyakan ya. Tentang ini kayak gimana urusannya? Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Anakku adalah Tuhanku. Maksud Pak Ustadz ini. Kembali ke pertanyaan yang dulu ini. Siapa Tuhannya Maria? Kan seperti itu. Maria memperanakan Yesus, tapi Maria bertuhan ke siapa? Kan seperti itu.
Yesus saja Bang berdoa kepada Bapaknya di surga, apalagi Maria, ibu Yesus. Oh, jadi anak Maria bukan Tuhan. Tuhan. Ah, Dalam konteksnya kami menyebut Yesus itu Tuhan karena kami pengikutnya. jadi anak Maria Tuhan. Tuhan kami, bukan Tuhan Ah. Anda. Tuhan, anak Maria. Berarti Maria menyembah anaknya. Maria dan anaknya berdoa kepada Allah Bapa di surga kan? Jadi Tuhan berdoa Tidak. kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Nah, kayak gimana Tuhan udah? itu. Kata Bang, bentar. Kalau Tuhan- Kata Anda Maria dengan anaknya berdoa kepada Tuhan yang di surga. Anaknya tadi Tuhan tuh ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Konteks Tuhan, Aduh. arti kata Tuhan kalau untuk Yesus itu bukan untuk disembah tapi untuk dipuji. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi ada berapa Kami Tuhannya? berdoa. Hah? Ada berapa Tuhan? Tuhan Allah Bapa di surga, satu, Esa. Berarti Yesus bukan. Yesus mendapat gelar Tuhan dari kami sebagai pengikutnya. Oh, kalian yang beri gelar Tuhan, ngawur. Ada kalian Kristen yang beri gelar Yesus Tuhan rupanya. Buka artinya gini bang, artinya gini, bukan pernyataannya Yesus sendiri yang Tuhan, bukan, tapi kalian aja yang menuhankan Yesus gitu. Kalau ada di Alkitab Yesus menyatakan dirinya harus minta disembah, ya, itu karena kuasa Roh Kudus yang menguasainya. Mungkin perintah dari Tuhan langsung melalui perantaraan Yesus seperti itu kalau ada. Tapi Nggak kita bakal berdoa sama Allah Bapa di surga kan? Nggak bakal ditemukan bang. Kalaunya penebusan dosa memakai darah manusia itu nggak ada. Iya, mungkin ini kan dari beberapa tafsiran Pak Ustadz. Kalaunya Jadi seperti tai sapi hapus dosa ada bang. Nggak percaya Anda? Tai sapi penghapus dosa ada. Nih. Coba kau baca. Deh. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Oh, keren, tai sapi loh. Tai sapi bisa hapus dosa. Ngapain pakai darah manusia? Tai sapi aja bisa pakai tai sapi. Abang ini. Jadi konteks Muslim orang Islam yang bilang kami menuhankan Yesus itu salah. Ya salah lah. Salah, oke. Bagaimana kalau kami bilang umat Muslim menuhankan Muhammad, apa itu salah? Salah juga. Salah juga. Oh. Patokan umat Muslim karena kami datang ke gereja, jingkrak kata yang seperti di komen tuh tiap hari Minggu jingkrak menyebut menyeru-nyerukan nama Yesus, dibilang kami menuhankan Yesus. Sedangkan umat Muslim datang ke masjid yang katanya bersolawat berseru-seru kepada Nabi Muhammad. Jadi apa perbedaannya di situ? Karena kita datang kepada Allah Bapa di surga yang disebut Allah itu melalui perantaraan nabinya kan? Bang, Kan seperti itu. sholawat itu salam sejahtera atas Nabi Muhammad. Udah? Tapi berseru-seru enggak? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Berseru-seru kan? Apakah saya nyembah? Berseru-seru. Agak kan? Kami juga tidak menyembah Yesus. Kami memuji dan memuliakannya. Oh, tidak menyembah Itu seperti Yesus. itu.
kalau disembah itu kan seperti ini. Seperti ini, sujud apa segala macam itu yang kita sujudkan kan. Tidak menyembah Tapi Yesus. kami tidak ada sujud. Jadi Yesus bukan untuk disembah. Tapi untuk dipuji dan dimuliakan. Dipuji dan dimuliakan. Berarti bukan Tuhan ya? Ya. Karena hanya Tuhan yang patut disembah. Ya, itu betul. Tuhan lah yang patut disembah, Tuhan yang esa kan. Tapi karena melalui Kristus kami bisa datang ke Alasan Allah apa Bapa di pula? surga. Itu alasan apa pula? Udah sepakat kita hanya Tuhan yang patut disembah. Loh, kami memang menyembah Tuhan. Kami tidak. Kami hanya memuji dan memuliakan Yesus. Kalian salah penafsiran bahwa mengatakan bahwasannya orang Kristen menyembah Yesus. Bang, saya tanya, Tuhan patut disembah nggak? Patut. Sekarang saya mau tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Karena kami umat Kristen, jadi penamaan Tuhan kepada Yesus itu Ya, Anda sematkan penama status Yesus di Kristen Tuhan. Berarti kalaunya Tuhan patut disembah gitu. dipuji dan dimuliakan. Disembah? Enggak. Loh, Kami kok enggak? sama-sama berdoa dengan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Aduh, pusing saya ya. Kok enggak? Ya, makanya. Tadi kita sepakat hanya Tuhan yang patut disembah. Iya, Tuhan Allah Bapa di surga kan yang seperti umat Muslim katakan Allah. Ya, berarti nggak ada lagi Tuhan selain Dia kan? Ya tidak ada. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Tapi kami pengikutnya mengatakan Ada tapinya. Kacau ya, ada tapinya ini kacau dah. Ada tapinya kacau, Bang.